Pagi 17 Agustus di Balai Diklat selalu menjadi momen yang dinanti. Tahun ini, halaman kantor dipercantik dengan bendera merah putih, umbul-umbul, dan pernak-pernik lainnya. Para pegawai mengenakan pakaian adat, wajah mereka ceria menyambut hari kemerdekaan. Pak Muklis, pimpinan yang dikenal ramah tapi berhati-hati dalam bertindak, berdiri tegak di depan podium saat lagu kebangsaan berkumandang. Semua pegawai berdiri hormat, menatap bendera yang perlahan naik. Udara masih sejuk, dan matahari mulai menghangatkan halaman. Usai upacara, suasana berubah santai. Para pegawai dan tamu undangan berkumpul di halaman kantor, menikmati kudapan tradisional, lemper, pastel, teh manis, dan kopi hitam. Bu Ain dengan gesit mengatur jalannya acara makan ringan bersama-sama. "Ayo, dipersilahkan, walau cuma ala kadarnya," katanya sambil tersenyum kepada semua pegawai dan honorer. Tak ada yang menyadari bahwa di luar pagar, seseorang memperhatikan dari kejauhan. Seorang pria dengan pakaian putih polos, matanya tajam, dan wajah penuh amarah. Namanya Fahrul, seorang pegawai kantor dari kota kabupaten. Dia pernah mengajukan laporan tentang kerusakan jalan kabupaten yang melintasi kecamatan ini melalui LSM. 3 kali surat masuk dan beberapa kali menghubungi lewat HP. Tak satu pun berbalas. Ia merasa disepelekan, dianggap angin lalu. Dalam diam, ia menyimpan dendam. Fahrul bukan orang sembarangan. Dia dikenal pegawai keras dan idealis. Namun selama bertahun-tahun, idealismenya dicibir, dianggap mengganggu kelancaran kerja birokrasi. Pagi itu, ia tak bisa menahan diri. Saat melihat para pegawai bersenda gurau, makan kue sambil tertawa di bawah bendera merah putih yang masih berkibar, ia merasa panas. Bagaimana mereka bisa merayakan kemerdekaan sementara rakyat melintasi jalan berlubang setiap hari? Ia membuka gerbang tanpa izin, masuk ke halaman kantor dengan langkah pasti. Beberapa pegawai melirik ke arah Fahrul dan mengenalnya. Bu Ain mendekat dengan sopan. "Maaf, Bapak mencari istri ya?" Fahrul tak menjawab. Ia menatap lurus ke arah Pak Muklis yang sedang duduk santai dengan seorang pegawai sambil memegang gelas teh. Kemudian suara lantangnya memecah suasana. "Hah? Begini cara kalian rayakan kemerdekaan? Makan kue sambil pura-pura lupa sama rakyat?" Semua mata menoleh. Pak Muklis berdiri, bingung tapi berusaha tenang. "Maaf, Bapak ada apa ini?" Fahrul melangkah cepat, menunjuk langsung wajah Pak Muklis. "Saya sudah lama mencari Anda, dan saya sudah 3 kali kirim laporan ke kantor ini, minta koordinasi soal jalan rusak, 3 kali dan beberapa kali menghubungi Anda, tapi nggak ada satupun yang peduli. Sekarang kalian bersantai-santai, senyum-senyum dan tertawa, pura-pura jadi pahlawan." Sudah jadi gaduh. Semua pegawai memandang dari kejauhan. Seorang staf mencoba menenangkan, tapi Fahrul sudah melempar gelas plastik ke meja. Teh manis tumpah mengenai baju seorang staf lainnya. Ia menendang meja kudapan hingga pastel dan lemper berserakan di tanah. "Kalian semua pengecut! Anda bukan siapa-siapa! Kemerdekaan itu perjuangan, bukan pesta!" Saya mendekat, tapi Pak Muhis mengangkat tangan, memberi isyarat agar jangan buru-buru menariknya. "Pak Fahrul, saya paham Bapak marah, tapi ini bukan caranya. Justru ini caranya, karena cara-cara lain kalian abaikan. Surat resmi melalui LSM kalian biangkan. Jalan tetap rusak, laporan dianggap sampah." Akhirnya 2 petugas keamanan menggiring Fahrul dengan paksa. Ia masih meronta, berteriak saat dibawa ke luar gerbang. "Kalian semua pengecut! Kalian semua munafik! Merdeka hanya omong kosong!" Suasana jadi hening. Gelas tumpah, kue berceceran. Beberapa pegawai dan honorer mulai membicarakan insiden tadi dengan bisik-bisik. Sebagian menggelengkan kepala, menyebut Fahrul sebagai orang gila. Yang lain hanya diam. Pak Muhlis menghela nafas. Ia duduk kembali, lalu memandangi kopi yang tersisa di gelas. Ada kemarahan yang tidak pantas didengar.
dan caranya salah. Ujarnya pelan. Seorang staf mendekat, masih tegang. Pak, apa perlu kita buat laporan ke polisi? Pak Mukhlis menatapnya sebentar, lalu menggeleng. Tidak, tolong jangan dulu melapor ke polisi. Kita akan selesaikan ini dengan cara yang lebih elegan. Musik nasional tetap mengalun di latar, tapi suasana sudah tak sehangat sebelumnya. Seperti ada luka kecil yang tertinggal. Luka dari seorang tamu tak diundang, yang datang membawa cermin dan memaksa semua orang untuk melihat diri mereka sendiri.